Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat Quran dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Yufi channel belajar tajwid mudah, ringkas, dan cepat. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid yang ada pada surah Al-Mursalat juz ke-29. Baik, kita mulai dengan bacaan isti'adah basmalah. Bacaan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayatnya, baru kita uraikan daripada hukum tajwidnya. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Pada lafal summa di sini ada bacaan gunnah, yaitu adanya mim adanya mim tasydid, maka kita harus tahan, maka kita namakan dengan bacaan gunnah. Maka summa jangan langsung dilepas. Kesalahan yang terjadi adalah melepasnya secara langsung. Misalnya summa nutbi'uhum, harusnya ditahan dulu. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian pada lafal ta, hati-hati jangan sampai terlalu banyak dalam hamesnya. Ta ada salah satu sifat yang melekat, salah satunya sifat hames. Hames itu jaroyanun nafas, mengalirnya nafas, tapi jangan sampai banyak-banyak. Misalkan tsumma nutsbi'uhumul, terdengar suara huruf sin, jadi dia sofir, padahal di situ bukan sofir, tapi hanya mengalir nafasnya. Maka tsumma nutsbi'uhumul akhirin. Kemudian pada lafal al-akhirin ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tuliskan dan kita bacakan, dan alif lam ini masuk kepada isim-isim, kata isim di dalam bahasa Arabnya. Al-akhir itu masuk lafal isim, sedangkan nutsbi'uhum itu kata kerja atau fi'il. Kemudian pada lafal al-akhirin, hati-hati jangan terlalu banyak dahaknya dalam khaw, jangan al-akhirin, jangan. Tapi cukup dia tidak terlalu kasar dalam melafalkan huruf kha-nya. Al-akhirin, al-akhirin. Dia sifat rikhwanya mengalir. Kemudian melafal rin, di sini ro-nya tipis karena dia harokat kasrah. Nah, di sini ada mad arid disukun. Mad arid itu adalah mad yang terjadi disebabkan karena sukun arid. Sukun yang timbul ketika kita waqaf dalam sebuah akhir bacaan dan sebelum huruf akhirnya ada huruf mad. Contoh di sini al-akhirina, huruf akhirnya adalah nun, sebelumnya ada huruf mad. Ri awalnya 2 harokat, kemudian nunnya karena kita waqaf kita matikan, maka kita makan dengan sukun arid. Maka al-akhirin. Maka ini kita hukumi dengan bacaan mad arid disukun. Panjangnya berapa untuk mad arid disukun? Yaitu kita panjangkan 2 harokat, atau boleh kita 4 harokat ataupun 6 harokat. Maka kita coba ulang. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian ayat selanjutnya. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Melafal dza. Hati-hati dalam melafalkannya, jangan dibaca kaza, jangan dibaca kadzalika naf'alu. Ini salah ya teman-teman. Harusnya kita keluarkan hurufnya sesuai daripada makhrajnya. Makhraj huruf dzal adalah ujung lidah kita menempel dengan 2 gigi seri atas kita. Dza. Maka sifat huruf dza itu ada sifat yang namanya sifat rikhwah, yaitu dia mengalirnya suara. Ketika misalnya az, tapi tidak tidak mengalir nafas, tidak, tapi dia mengalirnya suara saja. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Naf'alu fa ya teman-teman, itu ada sifat hamesnya. Hames itu adalah aliran nafas yang kita keluarkan, ada anginnya. Af, jangan dibaca dengan p. Misalkan naf'alu, kadzalika naf'alu bil mujrimin.
Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, atau salah gitu ya. Harusnya mengalir dia. Naf'alu bil mujrimin. Kemudian lafal bil mujrimin, alif lam kembali sudah kita bahas, yaitu alif lam qamariyah. Kemudian bil mujrimin ada huruf jim. Di sini jim termasuk bacaan qalqalah. Qalqalah artinya ittirab, memantul. Kesalahan yang terjadi dalam membaca huruf-huruf qalqalah ketika itu huruf qalqalahnya sukun adalah yang pertama tidak memantulkannya. Contoh bil mujrimin, bil mujrimin itu tidak mantul. Yang kedua, menambahkan hamzah di dalam qalqalahnya. Contoh bil mujrimin, bil mujrimin, mujrimin. Coba kita dengarkan dengan mujrimin dengan itu kan ada tambahan hamzah. Ada hamzahnya. Ini salah juga. Harusnya tidak, kita harus terbebas dari hamzah tadi. Karena di qalqalah sughra mengalir saja dalam melafalkannya. Bil mujrimin, bil mujrimin, mujrimin. Kemudian pelafal min ada mad arid disukun sebagaimana ayat yang pertama tadi. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Yang selanjutnya ayat 19, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Di sini ada wai, lembutkan karena dia bacaan lin, kemudian luya ada dhammatain bertemu ya. Maka ini kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Maka berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu kan ada 4 macam ya teman-teman. 1 izhar, 2 idgham, 3 iqlab, 4 ikhfa. Nah, idgham itu berarti ada 6 huruf terkumpul dalam lafal yarmaluna. Idgham terbagi 2, bi gunnah dan bila gunnah. Nah, di sini nanti ada bi gunnah dan bila gunnah dalam ayat ini. Bagaimana cara melafalkan hukum bacaan idgham bi gunnah? Yaitu tanwinnya masuk ke huruf ya. Maka awalnya wailun dengan bunyi n, kemudian karena bertemu ya masukkan ke ya sehingga bunyinya langsung ke ya. Wailui. Langkah kedua yaitu ditahan gunnahnya dalam ya-nya. Wailui yauma idzil. Yauma lembut. Karena dia bacaan lin. Kemudian dzillil mukazzibin. Nah, di sini ada tanwin bertemu lam. Nah, ini kita namakan idgham bila gunnah sehingga diwarnai dengan warna abu-abu. Yaitu dia tidak disertai dengan gunnah, berbeda dengan wailuyya sehingga langsung saja hanya idgham masuk. Yauma idzil lil mukazzibin. Ya, mukazzibin, mukazzibin. Nah, hati-hati dalam lafaz za, jangan mukazzibin, zibin. Nah, ini ada nafasnya. Dia tidak ada nafas. Mukazzibin, mukazzibin. Nah, kemudian lafal bin kembali lagi sama sebagaimana ayat sebelumnya, yaitu dia ada bacaan mad arid lisukun. Kita ulangi. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Pada lafal alam nakhluqukum, pada lafal mim mati bertemu nun, ini kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi, yaitu izhar artinya jelas, syafawi berkaitan dengan bibir. Yang dimaksudkan adalah huruf mim itu huruf yang keluar dari bibir dan dia di sini harus dibaca dengan jelas, tidak boleh ada penahanan. Alam, ini menahan, maka harus jelas. Alam nakhluqukum, alam nakhluqukum. Ya, kha di sini jangan sampai terlalu banyak dahaknya, jangan nakh, tapi dia alam nakhluqukum, alam nakhluqukum. Nah, ini kita langsung idghamkan ke huruf kaf. Kita langsung idghamkan. Nah, di sini kita namakan dengan idgham mutaqaribain, yaitu idgham yang saling berdekatan daripada makhrajnya.
qaf dan kaf itu berdekatan makhraj. Nah, di sini ada dua pendapat dalam melafalkannya. Yang pertama adalah mengidghamkan secara kamil kepada huruf kaf sehingga hilang langsung masuk ke huruf kaf. Alam nakhluqukum mimma. Nah, ini yang kita ambil dalam bacaannya. Ada juga yang pendapat kedua sebagian daripada ulama qiraat, yaitu mengatakan huruf qafnya masih meninggalkan sifat isti'la'nya. Maka alam nakhluqukum, bedakan antara qaf dan kaf. Tidak masuk secara kamilan, tapi dia naqis. Maka alam nakhluqukum, alam nakhluqukum. Kalau yang pertama alam nakhluqukum langsung ke kaf. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan huruf mim, teman-teman sekalian. Ini ada bacaan namanya idgham mimi. Idgham yaitu mimi, ada mim, ada dua huruf mim yang saling bertemu. Maka ini ketika mim satunya sukun, yang satunya berharakat, maka kita namakan idgham mimi. Langkah membacanya yaitu mimnya masuk kepada mim yang kedua. Maka alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Ya, kita tahan ya. Di sini kita namakan dengan ada bacaan idgham mimi yang ditahan dengan dua harokat. Kemudian yang selanjutnya pada bacaan mim ada nun mati bertemu dengan huruf mim. Maka ini kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah, yaitu apa namanya? Suara nunnya awalnya kan min ma. Ini idgham artinya masukkan nunnya ke huruf mim sehingga huruf suara nunnya hilang menjadi suara mim, kemudian ditahan dengan dua harokat. Mim ini kita namakan dengan idgham bi gunnah. Di sini idghamnya juga kita namakan dengan idgham naqis, tidak secara utuh hilang secara keseluruhan daripada huruf nunnya. Maka mim ma'im mahin. Pada lafal ma'in di sini ada mad wajib muttasil. Ya, sudah beberapa poin yang kami bahas tentang mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah dan hamzah tersebut di satu kata. Adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah, yaitu hamzahnya pada satu kata. Ma'in, maka kita memanjangkannya di sini 4 harokat atau 5 harokat, dan tidak boleh lebih daripada 5 harokat. Maka mim ma'im mahin. Kemudian imma sama seperti bagaimana adanya nun mati atau tanwin. Maka kita hukumi dengan idgham bi gunnah kembali. Langkahnya sama, masukkan tanwinnya ke huruf mim dan ditahan. Immahin. Kemudian hin, ada bacaan mad arid disukun. Apa maksud daripada mad arid disukun? Mad yang ditimbulkan, yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid. Sukun itu ada dua, teman-teman. Yang pertama sukun asli, yang kedua sukun arid. Sukun asli contoh nakhluqukum. Ini kan khonya sukun asli. Sedangkan mahinin itu nunnya bukan nun asli, waqafnya bukan nun yang dimatikan. Awalnya mahinin. Karena dia waqaf atau berhenti di akhir bacaan, maka nunnya orang Arab itu biasa mematikan huruf akhirnya, sehingga nunnya menjadi nun yang disukunkan. Nah, ini namanya sukun arid yang timbul karena waqaf. Nah, sebelum huruf yang disukunkan itu ada huruf ya termasuk daripada huruf mad, yang dimana dia menandakan panjang. Ketemu dengan sukun, maka iltiqa'us sakinain. Ada dua sukun gitu ya. Maka langkahnya adalah apa yang pertama dia memanjangkan hi-nya, baru dimatikan nunnya. Maka mim ma'im mahin. Ya, ada dua sukun. Maka maaf, ini bukan iltiqa usain, tapi ada dua sukun di sini. Kalau iltiqa usain ada bertemunya dua sukun. Nah, ini biasanya yang tidak bisa kita baca, misalnya khairan dengan wujudus sad. Misalnya maka kita di situ harus menambahkan nun wiqayah. Maaf, nun tanwin agar dapat kita baca. Maka khairun wujudus sad. Kita coba ulang. Alam nakhluqukum mim ma'im
mahin. Selanjutnya ayat 21. Faja'alnahu fi qararim makin. Fa, alirkan nafas kita. Faja'alnahu fi qararim makin. Fa, alirkan nafas, sifat hamas. Nahu, ada panjang mad tabi'i. Ini sudah biasa kita baca 2 harakat. Tapi ada poin penting, ada tanbihat, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu jangan sampai memanjangkan mad tabi'i terlalu berlebihan panjangnya. Misalnya faja'alnahu fi qararim makin, atau faja'alnahu fi qararim makin. Ya, terlalu berlebihan. Cukup saja 2 harakat. Faja'alnahu fi qara. Seperti itu. Kemudian melafal ra, tebalkan dia ra tafkhim. Kemudian rim makin. Sama, di sini kita mendapati adanya tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Maka kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Kemudian pada lafal makin sebagaimana melafal mahin yang di atas tadi, yang di sini ini kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya kita boleh panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh pula 6 harakat dalam membaca mad arid disukun. Faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian ila qadarim ma'lum. Ila mad tabi'i 2 harakat, qadarim ma'lum. Lima, ada sama tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya sama idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah, maka ditahan. Ila qadarim ma, kesalahan yang terjadi tidak menahan gunnahnya. Ila qadarim ma'lum, harusnya ila qadarim ma'lum. Ain tipis, ma, jangan ma, tapi dia ma. Sama dia sifatnya adalah bainiyah. Ya, ada sifat-sifat bainiyah, yaitu huruf-huruf lin umar. Maka ain tidak terlalu dialirkan suaranya dan tidak terlalu ditahan suaranya. Maka ma'lum, lum. Sama, di sini ada mad arid disukun, ada sukun arid yang dimana mim kita matikan, sebelumnya ada huruf mad. Kita lanjutkan. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Ra-nya tebal. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Faqadarna, hati-hati jangan faqadarna, jangan banyak takrirnya untuk huruf ra. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Mad tabi'i run ditebalkan, mad arid disukun dan ra-nya ra tafkhim. Kemudian wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailu ya, di sini ada idgham bi gunnah, masukkan tanwinnya ke huruf ya sambil ditahan dengan gunnahnya. Jangan kesalahan tadi sama sebagaimana yang sebelumnya, yaitu tidak menahan di lafal idgham bi gunnah. Wailu yauma idzi, harusnya wailu yauma idzil lil mukadzibin. Yau lembutkan, dzin ketemu lam, masukkan tanwin kepada huruf lam. Yauma idzil lil mukadzibin. Hati-hati di dalam lafal zal, jangan sampai kita membaca dengan zai, misalnya lil mukazzibin. Ini yang sering terjadi adalah mengganti huruf zal dengan huruf zai. Maka hati-hati. Bagaimana melafalkan huruf zal adalah ujung lidah kita menempelkan dengan 2 gigi sari. Za mukadzibin. Mukadzibin. Ya, kita ulangi.
Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Ya, sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut sampai akhir. Semoga yang sedikit ini dapat membantu teman-teman dalam belajar ilmu tajwid dan belajar membaca Al-Quran lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.